Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PIDTB /2022/PN Tunggal atas nama terdakwa Amanullah bin Habib dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke persidangan? Sudah siap yang mulia. Silakan. Silakan saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan data saudara bagaimana yang telah ditetapkan dalam BAP. Nama Amanullah bin Habib, tempat tanggal lahir Pekalongan 22 April 1989, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Setono Pekalongan, agama Islam, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap mengikuti yang mulia. Saudara terdakwa dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Apakah saat ini saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Iya, didampingi yang mulia. Dari mana? Dari lembaga hukum UIN Gusdur. Benarkah ini termasuk? Ya, saudara. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa? Iya yang mulia, saya membawanya. Silakan tunjukkan serta kata-kata Anda. Baiklah, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Mohon izin yang mulia. Pembacaan yang mulia. Silakan. Surat PID.B garis miring 2022 garis miring PS F syariah UIN Gusdur. Identitas terdakwa: nama Amanullah bin Habib, tempat tanggal lahir Pekalongan 22 April 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Setono Pekalongan, pendidikan SMU, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Penahanan penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022, diperpanjang penuntut umum pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022. Penuntut umum tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022. Jenis penahanan rutan. Dakwaan bahwa terdakwa Amanullah bin Habib pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di perusahaan swasta Intan Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian keupayaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa berawal ketika saksi korban Ismi pergi ke toilet dan saksi korban Ismi meninggalkan tasnya di ruang kerjanya tersebut, lalu terdakwa Amanullah bin Habib selaku pegawai di perusahaan Intan melihat ruang kerja saksi korban Ismi dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Amanullah dan keluar membawa tas milik saksi korban Ismi dan keluar dari ruangan kerjanya, dan terdakwa pergi meninggalkan area kantor. Dan sekembalinya saksi korban Ismi dari toilet, saksi korban Ismi terkejut melihat tas miliknya sudah tidak di ruangan kerjanya. Kemudian terdakwa Amanullah pulang ke rumahnya dan melihat sisi dalam tas tersebut yang berisi satu buah amplop coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan dua buah HP Nokia tipe E63 dan N70 milik saksi korban.
Kemudian terdakwa Amanullah bin Habib menyimpan tas tersebut di lemarinya. Bahwa terdakwa Amanullah bin Habib mengambil tas milik saksi korban Ismi yang di dalamnya berisi 1 buah amplop coklat berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan 2 buah HP Samsung tipe A01 dan A02 milik saksi korban Ismi tanpa pengetahuan dan seizin dari saksi korban Ismi, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ismi mengalami kerugian sebesar 53 juta rupiah. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHP. Kendal 27 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum Syarul Fahmi Esa. Baiklah, saudara terdakwa, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Saksanya pada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia karena terdakwa telah memenuhi dakwaan tersebut. Baik, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi. Pada Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Oke. Kami akan mengajukan alat bukti dan saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini ditunda, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada Jaksa Penuntut Umum agar menetapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, nama sidang berjalan ditutup. Penasihat umum PPL Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378 garis miring PIDTB garis miring 2022 garis miring Kendal atas nama terdakwa Amanullah bin Habib dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti serta saksi sudah siap untuk dihadirkan di sidang ini? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk dihadirkan. Untuk saudara terdakwa bisa mengambil tempat di sebelah penasihat hukum. Baiklah, saudara jaksa, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama, atas nama Sang Panita, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi korban yang mulia. Saksi korban. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Dalam keadaan saya yang mulia dan saya mengikuti persidangan. Baiklah, sebelum pemeriksaan, silakan untuk saudara saksi bisa menunjukkan kartu identitas. Nama Ismi Anita, tempat tanggal lahir Pekalongan 12 September 1985, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Pekalongan, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara diperiksa, apakah saudara berkenan untuk disumpah? Benar yang mulia. Silakan untuk petugas. Saudari saksi, saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup ya.
Saudara saksi telah disumpah sesuai dengan agama yang saudara saksi anut. Untuk itu kami harap saudara saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan kejadian sebenarnya. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudari saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui tahu dari mana saudari saksi bahwa kelahiran satu buah tas berwarna hitam dengan uang sebanyak 50 juta rupiah dan 2 buah HP? Saya mengetahuinya dari teman saya bernama Ronita bahwa dia melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa tas saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara saat itu saat mengetahui tasnya hilang? Saya bingung, marah, dan mau mencari siapa yang mengambil tas saya yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan pada saat saudari keluar dari ruangan dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang mulia, hanya tas saya yang hilang yang mulia. Baik, silakan jasa penuntut umum untuk bisa menerangkan barang bukti. Baik yang mulia. Apakah benar barang ini milik saudari? Benar yang mulia, itu milik saya. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Saudari saksi, kapan saudari tahu dan mendengar dari wanita bahwa terdakwanya masuk ke ruangan? Saya keluar dari toilet yang mulia, kemudian saudara wanita memberitahu saya bahwa terdakwa masuk ke ruangan saya dan mengambil tas saya yang mulia. Apakah ada hubungan antara saudara saksi dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Berarti saudara terdakwa ini sebagai apa? Sebagai saudara yang mulia. Sudah berapa lama terdakwa bekerja dengan Anda? Terdakwa bekerja selama 2 tahun 1 bulan yang mulia. Apakah saudari dan terdakwa itu sudah ada punya masalah? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan ada yang coba. Baik, terima kasih. Saudari saksi, apakah saudari tahu sebab apa sehingga terdakwa itu mengambil barang pada saat itu? Saya tidak mengetahui sebab apa terdakwa mengambil tas saya yang mulia. Coba saudari jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas yang berisi uang 50 juta dan 2 buah HP merek Samsung yang beda. Kira-kira selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil pada itu? Tidak ada yang mulia. Cukup gitu. Baik, kemudian dari saudara saksi umum, apabila ada pertanyaan silakan. Dan Baik, kemudian silakan apabila dari saudara penasihat hukum ada yang ditanyakan. Ada yang mulia, baik, terima kasih. Salah mengambil barang saudara. Setelah saya bernama wanita melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan mengambil tas saya. Apakah saudara yakin bahwa isi tas tersebut berisi uang 60 juta dan 2 buah HP? Yakin, Bu. Lalu, bagaimana saudari saksi? Mengapa saudara saksi menaruh uang tersebut dan 2 buah HP di dalam tas? Karena rencananya uang tersebut akan saya simpan di bank. Baik, pertanyaan dari kami yang mulia. Apakah dari saudara jaksa penuntut umum ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, kemudian bagaimana saudara terdakwa
keterangan saksi yang baru saja diterangkan? Iya benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi tidak cukup dan ucapkan terima kasih. Nah, apabila kami membutuhkan keterangan saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak keberatan hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan melanjutkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama wanita memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan. Baik, sebelumnya apakah bisa untuk menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, pertama saya akan membacakan identitas saudari saksi. Nama Wanita Afra Aida, tempat tanggal lahir Pekalongan, Batak Bogor 1985, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Selamaran Pekalongan, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta perasaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari saksi memberikan keterangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saudari harus bersumpah dan berjanji. Untuk itu, apakah saudari siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Silakan dari tugas. Baik, saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari saksi telah disumpah untuk agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari saksi bisa memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari akan diancam dengan pidana penjara selama lamanya 10 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saya akan melakukan pertanyaan pertama. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudari ada hubungan keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak. Apakah saudari kenal dengan saudara Ismi antara korban dan terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Setahu saya mereka tidak ada masalah apa-apa yang mulia. Coba jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain atau saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut? Tidak ada yang mulia. Apa yang saudari saksi, apakah saudari kenal dengan saudari Ismi? Kenal yang mulia. Mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudari tahu antara korban dan terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Setahu saya mereka tidak ada masalah apa-apa yang mulia. Coba jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain atau saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut? Tidak ada yang mulia. Apa yang saudari beritahukan kepada korban pada saat itu? Apakah panik atau kebingungan saat kehilangan tasnya? Pada saat itu setelah saudari korban mengetahui tas dan mengetahui uang dan dua-dua handphonenya hilang,
saudari Ismi panik dan mencari lalu bertanya kepada saya apakah saya melihat ada yang mengambil. Baik, kemudian saya akan mengulang satu silakan. Terima kasih Pak Hakim. Saudara saksi ini kan melihat langsung ya. Ketika udah langsung itu sekitar jam berapa? Saya melihat sekitar pukul 1 saat saya ingin mengambil air minum. Kemudian saudara saksi ini melihat terdakwa di dalam ruangan atau melihat terdakwa keluar dari ruangan. Pada saat itu saya melihat terdakwa masuk ke dalam ruangan saudari Ismi. Saat itu saya mengira terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saudari Ismi untuk memasuki ruangannya. Karena pada saat itu saudari Ismi tidak ada di dalam ruangan. Berarti ketika terdakwa keluar, saudara saksi melihatnya. Keluarnya saya tidak melihat, saya melihat waktu masuknya. Baik, silakan Bapak dulu. Saudari saksi, apakah benar saudari tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja tidak diketahui? Saya tidak mengetahui terdakwa dan saudari Ismi memiliki problem. Saudari saksi, apakah benar terdakwa itu pada saat itu masuk ke ruangan dan mengambil tas korban itu tidak minta izin kepada korban atau siapapun yang ada di ruangan itu? Pada saat itu yang saya lihat saudari terdakwa masuk ke dalam ruangan saudari Ismi. Namun setelah itu saya tidak mengetahui luarnya terdakwa karena yang setahu saya terdakwa itu sudah meminta izin terlebih dahulu pada saudari Ismi untuk masuk ke dalam ruangannya. Ini cukup yang ini. Baik, terima kasih. Silakan dari saudara penuntut umum jika ada yang ditanyakan. Ruangan saya dengan ruangan saudari Ismi itu sekitar 4 meter. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian. Pada saat itu karena jam 1 siang, jam makan siang, jadi di dalam ruangan tersebut hanya ada saya dan setahu saya terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saudari Ismi. Baik yang mulia, cukup dari pertanyaan kami. Baik, silakan dari saudara penasihat hukum apabila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dalam kamar tersebut saudara Ismi bekerja sebagai aman. Sebagai pegawai. Kemudian saudara saksi, apakah korban langsung menanyakan kepada saudara setelah kehilangan tasnya? Ya, saudari Ismi langsung bertanya kepada saya mengenai apakah ada melihat tasnya atau tidak. Baik, pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum ada yang ditanyakan lagi? Tidak yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saksi akan mengajukan keterangan yang saudari ketahui? Tidak yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Iya, benar yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih karena apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak keberatan untuk melihat persidangan ini. Silakan saudari saksi bisa dapat meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia, terima kasih. Yuk. Terus. Baik, saudara jaksa, apakah masih ada saksi yang ingin ditunjukkan lagi? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin meringankan terdakwa? Kami tidak memberikan saksi yang mulia. Tadi kita tahu, sebelum
Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar kembali menghadirkan terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Dan peradilan umum PPLK Sunda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PIDJP/2022/PN atas nama terdakwa Amanullah bin Habib dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mendengarkan putusan? Siap. Sudah putusan. Untuk itu saudara terdakwa bisa mendengarkan putusan dengan baik-baiknya. Putusan nomor 378/PIDJP/2022/PN Putusan nomor 378/PIDJP/2022/PN demikian adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu PPLK Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Amanullah bin Habib, tempat tanggal lahir Pekalongan 22 April 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal zona Pekalongan, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka peradilan Semu PPLK Kendal memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu: 1. Unsur barang siapa telah terbukti. 2. Mengambil satu barang telah terbukti. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang bersangkutan dan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang berlaku. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Amanullah bin Habib yang identitas selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amanullah bin Habib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti: 1 buah tas warna hitam, dompet coklat yang dalamnya berisi amplop coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah, 1 buah amplop berwarna coklat, 2 buah HP N70 Nokia tipe E63 dan akan dikembalikan kepada yang berhak. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini. Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami Bapak Setiawan sebagai Ketua Majelis Hakim, Andi Satwira dan Arjunaja yang masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan 2 pada pengadilan Semu PPL PN Kendal. Putusan jamaah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim dan dibantu oleh Maria Polida sebagai panitera pengganti pengadilan Semu.
peradilan umum PPLPN Kendal, serta dihadiri juga oleh Sarul Fahmi sebagai jaksa penuntut umum serta Gulabul Izati sebagai penasihat hukum terdakwa pada peradilan umum PPLPN Kendal yang ditandatangani oleh Majelis Dewan Hakim Anggota Andi Sabira Arjunaja Hendra Pengganti Maria Solida. Baik, demikian putusan dari Majelis Hakim diberitakan pada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya saran pada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan mengajukan banding? Kami tidak akan mengajukan banding yang mulia. Baik, karena akan terdakwa mengajukan banding. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 378 PIDTB garis 2022 garis miring Kendal dengan terdakwa Amanullah bin Habib dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.